Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Kapra Agisti dari kelas 10 RPLC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu membuat program toko buku sederhana. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sebuah program C++ yang berfungsi untuk menghitung total pembelian di toko buku, mulai dari membeli buku, memilih majalah, menghitung harga, menambah BTN, hingga mencetak struk ke dalam file TXT. Oke, lanjut saja kita ke penjelasannya. Oke, di sini penjelasannya yaitu di sini ada include IOStream. Ini digunakan untuk semua aktivitas input dan output. Fungsi seperti cout untuk menampilkan teks dan cin untuk membaca input datang dari library ini. Terus di sini ada VStream. VStream yaitu digunakan untuk menangani file. Di program ini kita memakai Offstream untuk membuat dan menulis file struk belanja. Tanpa kedua library ini, produk tidak dapat berfungsi dengan baik karena tidak bisa mengambil input, menampilkan output, atau menyimpan file. Using namespace std ini digunakan agar tidak perlu menulis std, cout, dan sebagainya. Cukup tulis cout dan sin aja. Ini juga bisa memperpendek kode dan memudahkan penulisan terutama bagi pemula. Terus di sini ada variabel harga buku dan majalah. Di sini ada harga novel. Bagian ini digunakan untuk menetapkan harga dari setiap jenis buku dan setiap jenis majalah. Supaya harga mudah diubah sewaktu-waktu, memudahkan proses switch case yang akan digunakan, atau juga membuat program lebih rapi dan mudah dibaca. Terus, ini konsep penting dalam pemrograman, yaitu penyimpanan data ke dalam variabel. Selanjutnya, di sini ada variabel pilihan. Yaitu di pilih buku ini, pilih buku, jumlah buku, pilih majalah, jumlah majalah. Ini tuh pilih buku, fungsinya itu untuk menampung pilihan menu buku dari pengguna. Nah, kalau jumlah buku menampung jumlah buku yang mau dibeli. Subtotal buku menampung perhitungan harga buku dikali jumlah buku. Variabel ini akan dipakai sepanjang program untuk perhitungan. Selanjutnya, di sini ada cout, buku novel. Di sini juga menampilkan menu toko buku. Menampilkan daftar buku dan majalah. Ini juga kenapa dibuat lengkap seperti ini, karena untuk memudahkan pembeli memilih, memperjelas daftar barang, dan agar nomor yang dimasukkan user bisa digunakan sebagai acuan switch case. Program ini sepenuhnya hanya melakukan display atau menampilkan teks ke layar. Selanjutnya ada input dari pengguna, yaitu cout. Di sini pilih buku, cin pilih buku, cout jumlah, cin jumlah buku. Di sini pengguna memasukkan nomor jenis buku, berapa jumlah yang ingin dibeli, dan di sini juga C++ akan menyimpan angka ini di variabel. Selanjutnya
Di sini ada switch case. Nah, di sini ada switch case yang pilih buku yang ini. Cara kerja switch case yaitu jika pengguna memilih satu, maka program mengambil harga novel dan mengalihkan dengan jumlah buku. Jadi, jika memilih dua, program mengambil harga komik dan seterusnya. Terus di sini juga ada keuntungan switch case, yaitu bisa dapat rapi, terus cepat juga, dan cocok untuk pilihan menu angka. Terus, jika angka yang dimasukkan user salah, maka program akan memberi peringatan dan nilai subtotal di set 0. Switch case untuk majalah bekerja dengan cara yang sama. Setelah subtotal buku dan majalah didapatkan, program menghitung total. Jadi total, subtotal buku, subtotal majalah. Di sini lalu menghitung PPN. Nah, di sini kenapa dikali 0,1? Karena PPN adalah 10% dari total belanja. Kemudian total keseluruhan hasilnya ditampilkan ke layar. Terus di sini ada menampilkan hasil pembelian, yaitu total, PPN, dan jumlah bayar. Ini juga seperti kasir saat kita belanja ya. Terus di sini juga ada offstream stroke atau stroke.txt. Nah, ini tuh artinya program buat file bernama stroke.txt. File ini akan berisi struk belanja pembeli. Isi struknya berupa nama barang, jumlah barang, harga satuan, jumlah subtotal, total belanja, PPN, dan total akhir. Kemudian file ditutup. Dan program menginformasikan di sini ada stroke atau stroke close, jadi mengakhiri gitu. Di sini ada stroke telah disimpan ke file itu. Jadi memperkenalkan konsep file handling, yaitu cara program menyimpan data ke dalam file. Nah, di sini ada di akhir program ada return. Return ini menandakan bahwa program berjalan dengan baik sampai selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjelasan hasil output program tersebut. Jadi, saat program dijalankan, dia menampilkan daftar buku dan majalah lengkap dengan harga masing-masing. Tujuannya supaya pembeli bisa milih mau beli apa atau pilihan buku yang mana. Jadi di sini menampilkan menu kan ini. Kayak ini nih, daftar buku, daftar majalah. Nah, jadi di sini input pilihan buku kan, tapi di output tertulis pilih buku. Misalkan saya memilih buku yang pertama, yaitu novel. Jumlahnya mau 1. Terus kalau kayak gini kan artinya
kamu memilih buku nomor 1, yaitu buku novel yang harganya 45.000 dan jumlah yang saya beli yaitu 1. Nah, setelah dipilih bukunya, lalu program menghitung subtotal buku yaitu 45.000. Karena di sini kan beli bukunya 1 dan harganya 45.000. Jadi 1 kali 45.000 yaitu 45.000. Dan di sini juga di sini ada pilihan majalah. Yang kedua ada pilihan majalah, yaitu sama seperti tadi yang buku. Di sini saya pilih majalahnya nomor 9, yaitu majalah teknologi dengan harga 60.000. Saya beli misalkan 2. Lalu program hitung subtotal kan. Nah, di sini subtotal majalahnya yaitu 120.000. Kenapa? Karena saya membeli majalahnya 2, sedangkan harganya kan 60.000. Berarti 2 dikali 60.000 hasilnya 120.000. Lanjut, di sini ada menghitung total PPN dan jumlah bayar kan. Jadi setelah buku sama majalah dijumlahkan, kan subtotal buku 45.000, subtotal majalah 120.000. Total seluruh belanjanya berarti 165.000, karena 45.000 ditambah 120 hasilnya 165.000. Lalu PPN 10% dihitungkan. Jadi PPN 10%, jadi Rp 16.500 kan. Karena 10% dikali 165% hasilnya 16.500. Akhirnya didapat jumlah yang harus dibayar. Yaitu 181.500. Karena 165 ditambah 16.500 kan. Jadi hasilnya 181.500 perak. Terus di sini program terakhir menampilkan ini kan, struk telah disimpan ke file, yang berarti program otomatis membuat struk belanja dan menyimpannya ke file teks. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan, entah itu dari salah kata, salah cara menyampaikan atau menjelaskan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.